Pagi ini sejak Eka meminta izin ke Pak Warto untuk mengganti shift kerjanya, karena hari ini yang seharusnya ia mendapat shift pertama, ia menggantikan ke shift ketiga, yaitu mulai bekerja pukul 2 siang hingga pukul 10 malam. Setelah mendapat persetujuan dari Pak Warto, maka Eka pun segera bergegas, yang tak lain adalah apartemen pribadinya yang sangat jarang ia tempati. Jika tampak dari luar, orang yang berada di kelas menengah ke atas pun yang bukan dari kalangan sultan, maka akan segan mencoba menengok suasana apartemen ini, di mana lantai pertama menjadi pelataran parkir pribadi dan juga sebagian ruang kebanyakan dijadikan lapangan kecil untuk membuat fasilitas olahraga pribadi. Dan di lantai keduanya adalah menjadi tempat hunian mereka yang dilengkapi dengan kolam renang dan beberapa tempat hiburan dengan harga yang pun sangat premium. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Karena akses masuknya pun harus menggunakan cukup privat. Beberapa penjaga pun dipersenjatai dari militer. Beberapa penjaga pun masing-masing penghuni yang jumlahnya tak lebih 20 orang dan mempunyai akses. Maka ketika letak apartemen tersebut sangat berdekatan dengan Geraha Eka Wira dan tujuan Eka datang ke apartemennya yaitu untuk merubah penampilan dari Eka menjadi Arkarna. Jelas saja, sebagai wakil ayahnya, Eka harus tampil berbeda jika berada di induk perusahaan, bukan tampil sebagai CS lagi. Kejadian yang sangat terduga pun dihadapi Eka. Tanpa sadar, ternyata semua kendaraan yang masuk melalui pintu masuk pertama yang terakses ke pintu masuk para penghuni, semuanya adalah mobil-mobil kelas mewah yang paling murah seharga 1 miliar. Eka yang belum tersadar dan sejak tadi pun akhirnya tampak 3 orang penjaga memberhentikan mobil tersebut tepat di depan pintu masuk. Yah, jelas. Karena mobil tersebut hanyalah mobil Avanza yang jika bagi kalangan penghuni apartemen akan menganggapnya mobil rongsokan. Kenapa Pak? Mendengar pertanyaan Eka, tampak driver itu menolak sambil mengernyit, seperti memandang remeh kepada Eka. Pasnya yakin mau kemari. Kenapa emangnya? Tanya Eka selanjutnya. Nih masnya nggak tahu apa. Ini tuh apartemen para sultan loh, dan nggak sembarang orang bisa masuk, jawab drive itu. Akhirnya salah satu penjaga yang berdiri di samping drive memberi hormat. Selamat pagi, kata penjaga itu. Pagi Pak. Maaf, pagi-pagi seperti ini Anda mau bertemu dengan siapa? Tanya penjaga itu. Drive itu tampak gugup saat ditanyai oleh penjaga itu dan menoleh kembali ke Eka seperti meminta penjelasan berikutnya. Eka akhirnya mengucap sambil tersenyum, namun senyumannya tak mendapat balasan. Anda mau bertemu dengan siapa dan lantai nomor berapa? Apakah sudah buat janji? Eka tersenyum sesaat, kemudian menarik nafas pelan. Mau ke lantai 44 Pak. Tampak penjaga itu mengernyit dan menatap Eka dengan pandangan meremehkan. Tentu saja pemilik lantai 43 dan 44 adalah pemilik, bukan orang sembarangan. Ada keperluan apa? Eka kembali menarik nafasnya, kemudian menepuk pundak drive. Pak, mau majuin dikit mobilnya. Maksudnya Mas? Udah, majuin dikit aja. Anda tidak boleh sembarang seperti ini untuk masuk ke kawasan ini, kecuali telah mendapat persetujuan dari pihak tertentu. Kebetulan aku hanya ingin beristirahat di kamar Pak. Waduh, masnya nyadar nggak sih? Tanya drive itu yang juga tak tahan akan kelakuan Eka. Eka tersenyum ramah, kemudian ia pun membuka pintu mobil karena jarak akses finger. Lalu tampak dua penjaga baru saja ingin menahan Eka yang ingin berjalan ke depan. Anda mau kemana? Eka menatap kedua orang itu. Kemudian secara tiba-tiba kedua penjaga itu heran dengan perubahan raut wajah Eka yang berbeda dari sebelumnya. Tanpa menunggu persetujuan, Eka pun melangkah maju.
Eka menyentuhkan jari jempol kanannya di finger. Dan gerakan lambat tampak ketiga penjaga masih menatap Eka dengan pandangan meremehkan hingga terdengar suara. Bersama ketiga penjaga itu berdiri kaku saat Brigade bergerak naik untuk memberi jalan, dan juga suara mesin yang menyebut nama Eka adalah sebagai pemilik apartemen ini. Bukan hanya selantai 2 lantai, namun keseluruhan apartemen ini milik. Ketiga penjaga itu sangat terkejut dan jantung mereka berdetak sangat kencang. Kedua tangan mereka pun gemetar saat mengetahui siapa pria itu yang sebenarnya. Bahkan untuk menelan ludah pun merasa sangat sulit lakukan hingga Eka berdiri. Mulutnya pun terbuka memegang dan belum sempat melanjutkan ucapannya dengan gemetar, Eka langsung menepuk pundak kanan penjaga itu. Lain kali jangan menilai seseorang. Kami minta maaf, timpal penjaga lain sambil membungkuk bersama memberi hormat dan juga maaf kepada Eka. Silakan kembali bekerja, kata Eka kemudian melangkah kembali ke mobil. Driver yang masih berada di dalam mobil pun ikut gugup karena jelas pria ini bukan orang sembarangan. Biar aku lanjut ke dalam berjalan kaki. Udah ngantarin sampai di sini. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Nggak masalah, aku taruh di jok aja. Kalau bapak tidak mau menerimanya, tentu saja drive itu segera menyambar uang yang diberikan oleh Eka dan berulang kali berucap maaf kepadanya. Saat taksi online itu telah pergi, Eka pun meminta pamit kepada tiga penjaga itu. Oke guys, sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel-novel yang Anda inginkan.